Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana bitilawatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang sama-sama kita hormati Bapak pengurus beserta jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita. Berselawat kita kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, malam hari ini kita akan menyampaikan dari surah Maryam, surah ke-19, ayat 71 dan 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharul zalimin fiha jithiyya. Allahumma rahmna bil Quran. Kata Allah di dalam ayat ini, ayat 71-nya, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka itu dalam keadaan berlutut. Mahamillah Allah dengan segala firman-Nya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayat ini memberikan pesan kepada kita bahwa teks ayat memberikan isyarat semua manusia itu akan ke neraka. Artinya akan mendatangi neraka. Ada beberapa perbedaan pendapat para ulama tafsiran ayat ini, Bapak Ibu. Ada yang mengatakan, kenapa Allah mengatakan semua kamu akan ke neraka? Pendapat ini bahwa manusia itu
semuanya bersalah. Sebutlah siapapun manusianya. Oh, para nabi dan rasul Allah juga bersalah. Misalkan Nabi Adam. Nabi Adam, Bapak Ibu, dia pernah melakukan kesalahan. Kata Allah, la taqraba hadhihi syajarah. Adam, jangan engkau dekati pohon ini. Padahal Bapak Ibu tahu ke kita bahwa Nabi Adam itu setelah dia diciptakan, kemudian diciptakan Hawa, Allah memberikan surga kepada dia beserta isinya. Semua fasilitas surga ini untuk engkau, kata Allah. Makanya Allah mengatakan, tinggallah engkau bersama pasanganmu di dalam surga ini. Cuma satu yang tidak boleh, jangan dekati di pohon. Dia itu tidak boleh. Bapak Ibu, tapi Adam melakukan itu. Dia mendekati pohon itu. Kata Allah, qul nahbitu minha jami'a. Keluarlah engkau dari surga ini semuanya. Adam pernah melakukan dosa. Siapa lagi Bapak Ibu? Pokoknya nabi-nabi itu pernah bersalah. Nabi Nuh pernah melakukan kesalahan. Apa di antara kesalahannya? Di dalam surat Nuh disebutkan Bapak Ibu, ketika Nabi Nuh ini berdoa kepada Allah, ya Allah, azablah di atas dunia ini seluruh orang kafir ini, karena mereka membangkang, tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Bapak Ibu, itu sebuah kesalahan. Kenapa? Karena seorang Nabi dan Rasul Allah itu semestinya dia bersabar menghadapi sesuatu. Tapi dia, doa Nabi Nuh ini, itu makanya dikatakan ditegur oleh Allah dia, karena meminta agar semua orang kafir ini dibinasakan saja. Pernah melakukan kesalahan. Nabi Musa pernah salah. Apa kesalahan Nabi Musa Bapak Ibu? Dia pernah membunuh secara tidak sengaja 32 orang Bani Israel yang bertengkar itu, nyelarai. Tapi nyelarai dengan caranya sehingga sampai mati salah seorang. Benar salah. Bapak Ibu jangan dimuliakan Allah, Nabi Yunus pernah salah. Nabi Yunus itu kurang kesabaran. Ketika dia berdakwah puluhan tahun, maka yang masuk Islam itu hanya 2 orang. Puluhan tahun berdakwah, masuk Islam 2 orang. Maka Nabi Yunus ini dia tinggalkan umat yang 2 itu, sehingga azab akan diturunkan oleh Allah. Tapi Allah tidak jadi menurunkan azab karena istighfarnya 2 orang umat Nabi Nuh itu, sehingga dia masuk ke dalam kapal. Dalam sejarahnya ya, dia dilemparkan ke dalam perut ikan. Pernah salah, makanya muncullah istighfar Nabi Yunus itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Nabi Muhammad pernah salah. Bapak Ibu pernah melakukan kesalahan ketika beliau berdakwah, lalu datang salah seorang yang buta untuk melaporkan keadaannya perkara sholat ke masjid di waktu subuh, minta dispensasi karena dia butuh. Rumahnya jauh dari rumah, dari masjid Nabawi, dari rumah Nabi jauh. Jadi dia minta dispensasi, cuma dia akan berdialog dengan Nabi tidak majuan. Ya, maka turunlah surah Abasa sebagai tegurannya. Abasa wa tawalla itu. Bapak Ibu, siapa nama orang itu? Abdullah bin Umi Maktum. Pernah salah. Jadi oleh ulama yang menafsirkan
menafsirkan semua manusia ke neraka karena kesalahannya. Itu satu. Tapi kalau ini kita ambil satu pendapat Bapak Ibu, maka tentu di mana agak bertentangan dengan surah kelima. Surah kelima itu surah Al-Maidah. Itu di ayat 39. Kata Allah begini, "Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi. Innallaha ghafurur rahim." Barang siapa yang bertobat setelah melakukan suatu kejahatan dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-Maidah surah ke-5 ayat 39. Tentu pendapat tadi bertentangan dengan ayat ini Bapak Ibu. Lalu ada pendapat yang kedua. Apa pendapat yang kedua ini? Maksud dari surah Maryam ayat 71 itu semua manusia ke neraka itu adalah semua manusia melewati neraka. Nah, ini pendapat yang banyak disepakati. Semua kita ini lewat neraka. Tapi Bapak Ibu tidak masuk ke dalam itu. Amo kasih lewat itu karena dibentangkan sirat di atas dari neraka itu setelah yaumil mizan, setelah hari timbangan dan hari berhisab, untuk menentukan apakah layak orang ini masuk surga atau tidak. Maka oleh Allah dibentangkanlah sirat yang sangat halus dan sangat kecil dan sangat tajam. Melewati sirat itu Bapak Ibu dalam riwayat disebutkan pendakiannya 70 tahun perjalanan. Jalan mendatarnya 70 tahun perjalanan, menurunnya 70 tahun perjalanan, lalu melewati rintangan-rintangannya 70 tahun perjalanan. Maka di bawahnya neraka ada beberapa macam manusia yang bisa melewatinya. Ada yang secepat kilat, kata Nabi dalam riwayat Imam Ahmad. Ada yang secepat sekejap mata sampai. Ada yang seperti burung terbang yang melewati sirat itu. Ada yang seperti orang lari, ada seperti orang berjalan, ada seperti orang merangkak. Bahkan ada orang yang baru diinjak sudah jatuh ke dalam jahanam. Nah, itulah maksud tafsir yang disepakati oleh para ulama, bahwa semua manusia itu melewati neraka. Ya, ini tergantung amal kita. Kalau banyak amalannya, maka mereka akan sampai ke surga. Walladzina amanu wa amilus sholihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Ya, tapi kalau ada memiliki kesalahan, tidak beristighfar, tidak bertaubat kepada Allah, kata Allah, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Punya kesalahan maka jatuh ke dalam neraka. Jamaah dimuliakan Allah. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, neraka itu sangat dalam. Melalui lisan Nabi disampaikan, kedalaman neraka itu kalau dijatuhkan batu hari ini baru sampai ke dasar jahanam itu 70 tahun baru sampai ke bawah. Itu kira-kira dalam tak tuh dalam. Jadi neraka itu jurang. Bahkan hebatnya lagi, ada jurang, lubang di dalam jurang. Itu disebutkan juga di dalam Al-Quran. Neraka itu kan
dalam, kayak sumur. Ya, kedalamannya itu masih ada lubang. Dari lubang ke lubang itu 70 tahun perjalanan jaraknya. Nah, lubang itu disebut well. Makanya coba perhatikan dalam Al-Quran Bapak Ibu, kata-kata well itu banyak itu. Ya, antara contoh, wailul lil mutaffifin. Akan ke well di situ tuh. Kalau diterjemahkan celakalah kan gitu. Dicari dalam kamus ternyata Bapak Ibu, well itu adalah sebuah lubang. Lubang yang berada di dasar neraka. Jadi artinya begini, kenapa disebut celaka di situ? Orang yang paling celaka itu orang yang masuk lubang tuh, well tuh. Kalau dilanjutkan ayatnya Bapak Ibu, wailul lil mutaffifin, maka celakalah orang-orang yang curang. Tahu curang? Curang ini kalau dilanjutkan ayat tadi Bapak Ibu, alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Yang curang itu kata Allah, mereka yang apabila membeli suko minta dilabihan. Itu curang Bu. Hati-hati Bu. Kacau itu. Bali ladu. Padahal ladu sekilo 52. Nah, ini lu ambil aku labihannya ya. Ini lu minta. Itu celaka. Ada lagi Bapak Ibu, orang yang suko mencubu. Mencubu-cubu. Bali lansik sekilo 20. Ambil sekilo lah. Cubu cik ni. Akadnya ciyeknya. Tapi lah sampuh sarok lansik tu dah ke kakinya Bapak Ibu. Salah tagak tu malunya maka panjangan. Itu tak mencubu namanya tu. Itu curang namanya. Kenapa pembeli yang disebutkan oleh Allah dulu? Berarti yang banyak curang itu pembeli atau penjual? Pembeli. Satu, karena di pasar itu lebih banyak pembeli daripada penjual. Di pasar banyak orang membeli daripada orang menjual. Itu makanya ayat keduanya itu Allah sebutkan celakalah pembeli yang mana? Pembeli yang suku minta labihan. Well kalimatnya di situ. Anak ketiga dia minta labi-labi aja. Bali selah. Orang sudah mau Ustaz cari orang tu. Dia tak tahu Ustaz. Ala baca dia lu nak tahu cari dicari tu. Kalau batamu orang tu Pak, Bu minta maaf Bu, ternyata tak boleh minta labi itu Assalamualaikum. Ampulah takaran jual. Lain Pak Ibu maafkan. Lain aman di akhirat. Aman nanti di akhirat. Tapi kalau inyo magiah Pak Ustaz itu tidak masalah. Itu jadi tolak. Ya. Cubulah dulu Bu. Kalau inyo juga cubu, aku pula. Berapa tahu? Kan inyo juga. Dan inyo ingin bersedekah. Tapi kalau awak cubu jadi, itu beda. Hanya tidak ada juga. Itu namanya well, mutaffifin, orang yang curang. Ada juga orang yang disebutkan kalimat well ini, wailul lil mukadzibin, celaka orang-orang yang pendusta. Itu celaka. Siapa ini Bapak Ibu bisa temukan dalam surah Al-Munafikun, surah 63 ayat 1-nya akhirnya innal munafiqina lakadzibun. Orang munafik itu pembohong, pendusta. Ada lagi fawailul lil musallin. Apa ayatnya? Fawailul lil musallin. Surah apa Bu? Al-Maun. Surah Al-Quran. Surah Al-Quran. Celakalah orang-orang yang sholat. Tapi sholat tapi celaka aja. Siapa yang celaka itu? Orang yang lalai. Yang lalai apa? Cek dulu ayatnya. Tidak bisa takap-takap uap.
Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Di situ yang harus kita garis bawahi supaya paham tafsiran ayat itu, kalimat an. An itu apa maksud an dalam ayat itu adalah itu lalai di luar sholat, at-taba'id, orang yang jauh dari sholatnya. Dia sholat tapi dia jauh dari sholatnya. Maksudnya konteksnya di luar sholat. Kasih di luar sholat itu, ceklah ayat itu surah apa? Al-Ma'un. Apa dia Al-Ma'un? Pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa orang itu pendusta agama? Jadi an di situ dia sholat juga tapi disebut pendusta agama. Apa sebab? Sebab di luar sholatnya an. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dia tidak peduli, kan di luar sholat. Tak peduli terhadap anak-anak yatim. Nya sholat yo, kamu saji yo, tapi tak peduli orang yang di luar tu. Maka dia disebut pendusta agama. Yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia sholat juga tapi tidak memberi makan orang-orang miskin. Tak peduli, cuek. Maka dia disebut pendusta agama. Fawailul lil musallin. Orang yang sholat soloman itu celaka ya. Itu makanya sholat itu Bapak Ibu hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Mana hubungan dengan manusianya salam itu? Salam ke kanan dan ke kiri itu kan mendoakan orang di kanan dan di kiri. Itu hubungan dengan manusia. Maka seseorang yang baik hubungannya dengan Allah, dia baik sholatnya. Baik hubungannya dengan manusia, juga orang yang baik sholatnya juga. Yang mana? Yang peduli kepada anak yatim, yang memberi makan terhadap orang-orang miskin. Itu kata-kata wel banyak dalam Al-Quran Bapak Ibu. Apa wel itu? Sebuah lubang yang ada di dalam neraka. Maka di situ sampai orang. Nah, maka Allah mengingatkan. Apa peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, surah At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu, jaga keluargamu dari panasnya api neraka. Bapak Ibu, neraka itu panas 70 kali dari panasnya api dunia. Maka kata Allah, jaga dirimu, dan diri saja loh, wa ahlikum, dan keluargamu, jangan sampai masuk ke dalam neraka. Apa sebab? Kata Allah, waquduhan nas, bahan bakar neraka itu adalah annas, manusia, wal hijarah, dan batu. Kata ulama tafsir, kenapa disebutkan batu? Karena batu itu tahan panas, tambah dibakar tambah panas sebagai penambah panasnya api neraka itu. Bapak Ibu, maka jaga diri, jaga keluarga. Apalagi alaiha malaikatun ghiladun syidadun, dan malaikat penjaga neraka itu keras, kasar, kejam. Satu-satunya malaikat yang tak pernah tersenyum adalah malaikat penjaga neraka. Sedangkan orang lain tersenyum, kadang-kadang takut menjalinya Bapak Ibu. Aku tidak pernah senyum. Dan ikut penjaga neraka, menambah menakuti orang yang diazab di neraka itu.
Makanya kenapa Allah mengingatkan diri dan keluarga Bapak Ibu? Sebab nanti baca di dalam surat 7 Al-A'raf itu di ayat 50, wa nada ashabun nar ashabal jannah an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahu 'alal kafirin. Kenapa Allah suruh menjaga diri dan keluarga? Karena teriakan penduduk neraka itu diperdengarkan ke surga. Coba kalau posisi Bapak Ibu sebagai orang tua, taruhlah masuk surga. Lalu kata Allah tadi, wanada ashabun nar, kami perdengarkan teriakan penduduk neraka itu ke penduduk surga. Ibu sedang di sarugo, bapak sedang di sarugo, ternyata satu anggota keluarga kita ke neraka. Maka yang di neraka itu berteriak sekuat-kuatnya, diperdengarkan kepada orang tua. Bahwa perasaan saja anan teriakkan bapak ibu, ma, pa, ayah, bunda, agih lah ayi, awak awi, awi, agih ayi, awi. Lain misal kita magi, jua akan dia. Apa sebab? Harramahuma, nah Allah melarang. Sebab keputusan hari itu keputusan siapa? Keputusan Allah semua. Tidak ada satupun manusia yang bisa membantah. Kalaupun ada keinginan untuk memberi sebagai kasihan karena awak, tidak bisa. Tidak bisa. Maka dari itu Bapak Ibu, jaga diri, jaga keluarga, pastikan jangan ada satu pun yang masuk ke dalam neraka itu. Bagaimana caranya? Nanti baca surat 74. Bapak Ibu, teriakan anak tadi diperdengarkan kawa. Penyebab inyo masuk ke situ aja. Baca nanti surat 74. Fi jannati yatasaalun anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Tampil duanya 4 tuh. Ketika penduduk surga berbincang-bincang, insyaallah di semua penduduk surga, fi jannati yatasaalun, di dalam surga itu saling berbicara, berbincang-bincang, berdialog. Apa yang dibicarakan? Yang dibicarakan itu orang yang tidak ada di situ. Kalau dia tidurnya apa namanya? Awak mampar kejian orang, tapi orang itu tidak ada di situ. Tahu namanya? Ibu tahu ya? Gibah namanya kan? Gibah. Gibah itu kan asal katanya gaib. Gaib itu kasihnya orang yang dibicarakan itu tidak ada situ. Apalagi yang dibicarakan itu sesuatu yang nyondak sukui. Gibah. Bapak Ibu, di dunia terlarang. Segala macam bentuk terlarang di atas dunia ini Bapak Ibu. Banyak yang terlarang di atas dunia ini. Dalam surga boleh. Atau makanya aku sering sampaikan begini, kalau iyo ke bagunjiang juga, bagunjiang lah, tapi tunggu masuk saruku dulu. Sebab di dalam saruku mulia. Bukti mulianya, fi jannati yatasaalun, di dalam surga itu mereka saling berbicara. Siapa yang mereka bicarakan? Orang yang tidak ada di situ. Ayat selanjutnya, anil mujrimin, di mana orang-orang berdosa. Jadi nanya pakaian, ada kawannya di atas dunia dan nampak di situ. Dia suka melakukan dosa, ya, di atas dunia. Ditanya, orang berdosa ya. Tak ada di situ, tak ada sama awak. Apa Bapak Ibu kata Allah? Baiklah kalian ke neraka.
Jadi penduduk surga itu diperlihatkan neraka kelak. Tidak masuk tu, sekedar berdialog, berbicara langsung. Tu. Lalu sampai di neraka, apa kata penduduk surga ini? Masalakaku fi saqar. Hei penduduk neraka, hai penduduk neraka, apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka ini? Kok masuk kalian ke neraka? Itu ya berapa ibu? Qalu, mereka berkata. Berarti penduduk neraka itu menjawab pertanyaan penduduk surga tadi. Qalu lam naku minal musallin. Kami di atas dunia dahulu orang yang tidak sholat. Ayat bu, orang yang tidak sholat. Maka pastikanlah seluruh keluarga kita sholat. Jangan ada satu yang tidak sholat. Kalau ada satu yang tidak sholat, bapak ibu mohon maaf, jangan-jangan nanti kok iyo inyo yang berteriak tadi dah. Mapa agi haji awi, mapa agi makan lapar. Jawab bapak ibu waktu itu, Allah melarang nak. Ternyata boleh jadi karena di atas dunia itu tadi lam naku minal musallin. Boleh jadi mereka tidak sholat. Jadi bapak ibu, orang yang tidak sholat itu, itulah dia penduduk neraka yang sedang jalan-jalan di atas bumi ini. Ya begitu. Siapa orang yang tidak sholat? Penduduk neraka yang sedang jalan-jalan di atas bumi Allah. Berapa bahayanya tak sholat itu. Hari ini bapak ibu, orang begitu mudah meninggalkan sholat. Remeh saja, entah tak tahu ayat Allah alam. Tapi najale kadang dia boleh jadi menganggap enteng, padahal itu dosa besar yang menyebabkan dia masuk ke neraka. Ada 4 dalam surat 74 itu tuh bapak ibu. Tapi satu yang utama karena tidak sholat. Itu makanya di dalam neraka itu mereka disiksa dengan siksaan yang amat pedih. Berapa banyak ayat Al-Quran menyampaikan keterangan bapak ibu. Makanya kita sebagai orang tua, coba perhatikan ibadah anak kita, sholatnya, semuanya perhatikan. Sebab neraka itu dahsyat. Baca sejarah surah Al-Waqi'ah itu semua tersimpan di situ Bapak Ibu. Ya, ada di dalam itu keterangannya semua. Dan yang kita inginkan tentu jangan ada anggota keluarga kita yang masuk ke sana. Tugas kita sebagai orang tua minimal jagalah sholat anak-anak kita walaupun jauh. Dulu pernah sampaikan, kalau kita tanya akhirat anak, dunia akan mengikuti. Assalamualaikum, mungkin barangkali kita sering bertanya, anak ala makan, bahan nilai, bahan karaju, ala gajian. Itu pertanyaan dunia. Sekarang ditukar pertanyaannya, setiap waktu tanyakan ala sholat. Kalau mereka ala sholat, minimal selamat dari neraka. Sebab orang yang tidak sholat itu, ya ditinggalkan secara sengaja, tak peduli, maka itu sudah dipastikan mereka penduduk neraka. Kata Allah tadi, neraka itu dijaga oleh malaikat yang keras dan kasar. Jamaah dimuliakan Allah. Maka setidak-tidaknya Bapak Ibu, di atas dunia ini apa usaha kita? Di dalam surat Al-Baqarah kata Allah di dalam ayat itu, wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah qul attakhadtum indallahi ahda
Fala yukhlifallahu ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Ayat selanjutnya coba lihat. Bala. Jelas di situ? Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atu fa ulaika ashabun nar. Allah itu mengatakan Bapak Ibu dalam surah Al-Baqarah, yang masuk neraka itu mereka yang punya kesalahan lalu mereka tidak bertaubat, tidak beristighfar, menganggap enteng suatu kesalahan itu biasa saja, maka mereka itu kelak. Faulaika ashabun nar, maka mereka itulah yang menjadi penduduk neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal selama-lamanya dalam neraka itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, semua keterangan ada dalam Al-Quran, semua keterangan ada di dalam hadis. Kalau kita belum tersentuh juga lagi untuk menjaga diri dan keluarga dari bahayanya, dari panasnya api neraka, Anda dapat kali. Maka dari itu Bapak Ibu, ayat selanjutnya maka Allah walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, ulaika ashabul jannah, mereka adalah menjadi penduduk surga. Hum fiha khalidun, di dalam surga itu mereka kekal selama-lamanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah harapan kita semua. Sebab manusia yang paling bahagia itu adalah manusia yang itu keluarganya di atas dunia, itu pululah keluarganya sampai ke dalam surga kelak. Kalau surga Bapak Ibu, gambaran saya itu nanti bisa dibaca dalam surah Al-Waqiah juga, di ayat 8 nanti baca. Ayat 8, ayat 9 dan ayat 10. Itu kelompok ahli surga ada dua di situ. Satu namanya golongan kanan, yang satu namanya lagi as-sabiqun was-sabiqun. Siapa golongan kanan? Orang yang menerima catatan amal dari sebelah kanan. Mereka menjadi penduduk surga, iya. Cuma penduduk surga ini dibagi dua. Satu namanya golongan kanan, yang kedua namanya sabiqun, sabiqun. Ayat 10-nya. Siapa sabiqun ini? Memang istimewa orangnya. Apa keistimewaannya? Orang inilah orang pertama yang memeluk agama Islam, atau disebut dengan as-sabiqul awwalun. Itu ada 40 orang disebut sabiqul awwalun Bapak Ibu. Siapa di antaranya? Saya sebut 3 orang saja. Satu dari kelompok wanita, Khadijah. Kenal Ibu Khadijah? Kenal lama berarti. Khadijah itu wanita pertama yang masuk surga. Dialah pemimpin wanita masuk surga kelak. Jadi Ibu bayangkan beliau nanti kalau Ibu masuk surga. Nah, apa keistimewaan Khadijah? Amalannya tidak banyak seperti kita, tapi dijamin masuk surga. Singkatnya begini Bapak Ibu, Khadijah itu istri Nabi. Nabi ketika Khadijah meninggal baru merasa sedih. Satu-satunya dalam hidup Nabi yang sedih ketika Khadijah meninggal. Baca sejarah. Debaa kalau Khadijah itu istimewa. Beliaulah teman seperjuang Nabi. Kalau bukan karena Khadijah, mustahil Islam sampai kepada kita. Dengan apa? Baca surat At-Taubah ayat 20. Kata Allah di dalam ayat itu, walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim
a'zamu darajat indallah wa ulaika humul faizun. Kata Allah dalam ayat itu, dia ini berjuang bi amwalihim, hartanya, wa anfusihim, dan dirinya. Perjuangan dirinya bagaimana? Beliaulah tempat Nabi mengeluhkan, menceritakan, minta solusi bagaimana Islam ini agar kembang, diiringi perjuangan hartanya. Itulah istimewanya Bapak Ibu. Padahal tahukah kita, Khadijah tidak sholat, Khadijah tidak puasa, Khadijah itu tidak haji umrah, tidak itu amalannya. Tahu sebabnya kenapa? Khadijah wafat, alunado perintah sholat itu, alunado perintah zakat, perintah haji umrah tidak ada. Perintah itu turun ketika Nabi hijrah ke Madinah. Ya, sholat ketika Nabi Isra Mi'raj, bawa perintah sholat. Apakah Khadijah ada waktu itu? Tidak, sudah meninggal. Jadi apa amalannya itu tadi? Bi amwalihim wa anfusihim. Itu Bapak Ibu ketika awal wahyu pertama turun, betapa susahnya Nabi ketakutan. Lalu sampai di rumah bertemu dengan Khadijah, melihat wajah Khadijah saja hilang masalah Nabi. Nah, hebatnya Bapak Ibu. Apa Bapak? Kalau tiba di rumah bertambah masalah atau kurang. Ya, itu beda Khadijah dulu juga Khadijah ini. Khadijah dulu itu Nabi masuk rumah, dicari wajah Khadijah, ketakutan, kecamehan yang ada di Gua Hira itu hilang. Dan hebatnya lagi, dia tidak pernah bertanya apa itu sebelum Nabi yang dulu menceritakan. Itu Khadijah ini jadi pelajaran tuh. Kalau pulang apa, jangan banyak tanya. Jangan banyak tanya. Sebab apa, kalau lari tak banyak tanya, gantungnya aku. Kau tidak boleh tiba. Dari mana tadi? Pak kalau balik pulang kamaseh. Itu katanya. Ketika Nabi masuk ke dalam, Khadijah tak tanya. Apa kata Nabi? Selimuti aku, selimuti aku. Setelah diselimuti, diselimuti baru Nabi bercerita. Malah dia memberikan support, semangat. Apa katanya? Aku akan selalu bersamamu memperjuangkan agama Allah ini. Lihat tuh Khadijah ini udah itu. Itu siapa dia? Sabiqun as-sabiqun. Ayat 10-nya. Surah Al-Waqiah itu, itulah kelompok pertama yang masuk surga. Lalu Bapak Ibu akhir kehidupannya, dia tidak meninggalkan apa-apa. Ketika beliau akan meninggal dunia, apa yang dia katakan kepada Nabi? Ya Rasulullah, kekayaanku sudah habis semua untuk agama Allah, untuk perjuangan dakwah engkau. Hanya satu-satunya yang tinggal lagi baju yang ada di badan. Itu pun sudah 38 jahitannya. 38 jahitannya, Bu. Apa kata beliau? Setelah aku meninggal nanti, kalau engkau butuh baju ini, jualah. Jual, pergunakan uangnya untuk dakwah, untuk perjuangan Islam agama Allah ini. Dia mengeluarkan hartanya sampai habis. Padahal beliau wanita paling kaya, sepertiga kota Mekah itu kekayaannya, tapi habis untuk agama Allah. Wajarlah dia wanita pertama masuk surga. Kalau kita mampu seperti itu bagus, Bapak Ibu. Mungkin kalau kini perjuangan ada anak-anak yang butuh biaya sekolah, ingin ke Timur Tengah, ingin masuk pesantren, ingin kuliah, Bapak Ibu bisa kita masuk di situ. Jadi jembatan menuju surga. Kan banyak sekarang anak-anak itu tidak mau minta uang malu, tapi dia butuh kalau dia giat. Saya sering sampaikan ini Bapak Ibu, mari kita perhatikan. Mereka lah yang memperjuangkan agama tatkala kita tidak ada di atas dunia ini lagi.
Abu Bakar As-Siddiq semua kekayaannya dipersembahkan untuk agama Allah. Di antaranya kata Nabi begini, kalau dikumpulkan semua amalan manusia sampai hari kiamat, tidak akan bisa menandingi amalannya Abu Bakar. Tahu amalannya apa? Dia berjuang dirinya, keluarganya untuk Nabi. Satu. Yang kedua, bi amwalihim, hartanya. Itu Masjid Nabawi yang sekarang wakafnya Abu Bakar As-Siddiq. Maka bisa dibebaskan zaman Nabi tanah itu seharga 3.000 dirham. Waktu itu coba hitunglah mulai orang sholat di zaman Nabi sampai hari kiamat kelak berapa juta manusia yang sholat di situ, maka itulah amalan Abu Bakar. Semua orang yang sholat di situ mengalir kepada dia nilai pahalanya. Kayaknya ini Bapak Ibu, bi amwalihim wa anfusihim. Kalau kita ingin menjadi penduduk surga terdepan pertama masuk dalam kelompok sabikun bisa. Di ayat 12-13 Allah mengatakan wa qalilum minal akhirin. Yang sabikun itu banyak golongan awal tapi sedikit golongan akhir. Siapa golongan akhir itu? Ya kita ini. Nyadu, tapi tidak banyak. Karena yang berjuang untuk agama Allah itu pun tidak banyak. Maka mari kita contoh mereka-mereka ini supaya kelak di hari akhirat menjadi penduduk surga yang terdepan pertama bersama mereka. Waktu salam masuk sampai di situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.